pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Sekarang kita masuk dalam renungan kita. Ada renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-9, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapanku dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 dengan judul perikop Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Jadi pada perikop ini diceritakan setelah Raja Salomo ini selesai membangun bait suci dan juga istananya yang sama-sama megah, maka Tuhan ini menampakkan diri kedua kalinya kepada Raja Salomo seperti waktu pertama kali bagaimana Tuhan menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Dan pada saat menampakkan diri, Tuhan ini berkata kepada Raja Salomo bahwa dia memenuhi atas doa dan permintaan Salomo kepada Tuhan mengenai rumah suci atau bait suci yang dia dirikan. Tadi kita melihat bagaimana Raja Salomo ini berdoa supaya Tuhan itu hadir di rumah atau di bait suci yang dia buat, sehingga semua orang yang berdoa ke rumah itu Tuhan menggenapi doa mereka. Bahkan rumah itu tidak saja menjadi rumah saja, bahkan menjadi kiblat, ya. Bagaimana Raja Salomo ini berdoa kepada Tuhan apabila nanti orang Israel di tempat yang jauh, yang mereka tidak ada di bait suci, tetapi apabila mereka nanti berdoa dengan kiblat ke Yerusalem, ke arah rumah Tuhan itu didirikan, maka kiranya Tuhan menggenapi apa yang menjadi permintaan mereka. Bahkan nanti apabila mereka berbuat dosa sehingga mereka terbuang dari tengah-tengah tanah Israel ke tanah pembuangan, dan di tanah pembuangan nanti mereka bertobat, dan apabila mereka bertobat dan berdoa dengan kiblat ke arah Yerusalem, kiblat ke rumah Tuhan, maka kiranya Tuhan memenuhi apa yang menjadi permintaan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang kesayangan di tanah pembuangan. Bahkan mereka akan kembali ke tanah di mana Tuhan memberikan tanah itu menjadi milik mereka, yaitu di tanah Kanaan. Dan ada yang menarik ternyata bahwa kiblat itu sendiri, bagaimana berdoa ke arah kiblat, berarti aslinya, originnya itu punya orang Israel, ya. Jadi orang Israel di sini diceritakan mereka itu berdoa dengan kiblat ke arah Yerusalem. Ini ilmu baru, guys. Nah, yang kita mau bahas pada pagi hari ini adalah rumah atau bait Tuhan atau bait suci yang didirikan oleh Salomo ini. Apabila kita lihat pada pasal ini, yang sangat megah, yang sangat mulia, ya, dibangun dengan bahan-bahan serba mahal, ya, batu-batu yang serba mahal, kayu aras, emas murni, ya. Kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya saya tidak menemukan, saya nggak tahu bagaimana teman-teman nanti kalau baca sendiri, tapi saya tidak menemukan bahwa Tuhan terlalu impress dengan apa yang dibangun oleh Raja Salomo. Saya tidak bilang tidak menghargai, tapi biasa aja gitu. Dan bahkan selama pembangunan bait Tuhan, kalau kita baca Alkitab, bait itu dari awal direncanakan oleh Raja Daud sampai terrealisasi di zaman Raja Salomo, Tuhan sama sekali tidak campur tangan. Kita tidak melihat ada satu buah perintah yang diberikan oleh Tuhan bahwa ukurannya harus segini, materinya harus ini, ya kan, dia harus menghadap kemana, itu nggak ada. Berbeda dengan kemah suci suatu didirikan oleh Musa. Kalau kita baca kitab Musa, bagaimana kemah suci didirikan, itu nggak sembarangan. Materinya detil, ukurannya detil, bahannya detil, dan semuanya Tuhan yang nyuruh. Berbeda dengan bait suci, di mana Tuhan nggak terlibat sama sekali. Di mana pada pembangunan yang bait suci ini, semua itu ide datang dari Salomo dan datang dari Raja Daud. Ya mungkin ada sedikit ilham dari Tuhan juga. Tapi yang kita lihat di sini yang terlibat banyak itu adalah Raja Salomo, Raja Daud. Pelajaran apa yang kita lihat di sini? Bahwa Tuhan itu tidak impress akan barang-barang mahal. Makanya kita barusan baca itu, kenapa Tuhan hadir di bait Tuhan itu? Kenapa Tuhan akhirnya menaruh kuasanya di situ, menaruh hatinya di situ, menaruh namanya di situ? Karena memang diminta oleh Raja Salomo.
Tetapi ada satu syarat yang Tuhan tetapkan, supaya rumah itu, bait suci itu, nggak cuma megah, tapi juga penuh kuasa. Ada satu buah syarat yang diminta oleh Tuhan. Raja Salomo harus hidup setia seperti ayahnya Daud. Raja Salomo harus memiliki hati yang melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Itu syaratnya. Begitu juga orang-orang Israel harus hidup sesuai dengan ketetapan yang Tuhan tetapkan. Apabila Raja Salomo ini tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan, di sini kita baca di pasal 7, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan melemparkan rumah itu, Tuhan akan membuang rumah itu, sehingga rumah itu hanya menjadi reruntuhan. Jadi sekali lagi begini kita lihat, ini jelas sekali, obvious sekali. Seperti kemarin kita bahas pada waktu pertama kali di mana Raja Salomo bertemu dengan Tuhan, dan terjadi lagi pengulangan, seperti kita bahas pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama bahwa Tuhan tidak pernah tertarik akan materi. Tuhan tidak terlalu impress dengan persembahan harta benda. Tuhan itu tertarik hatimu. Tuhan itu tertarik kepada hati kita. Oleh karena itu, Tuhan nggak memuji rumah yang megah, yang luar biasa, indah anggun ini. Tuhan malah fokus tetap, Salomo, kalau kamu setia, aku haji di rumah itu. Kalau kamu nggak setia, rumah itu akan menjadi reruntuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan nggak pernah impress dengan harta benda, Tuhan tidak pernah impress dengan materi, tapi Tuhan impress dengan sikap hati kita yang melekat dan menyembah kepada Tuhan. So, saya tidak bilang bahwa hanya karena Tuhan tidak tertarik kepada materi, berarti kita tidak mempersembahkan materi kepada Tuhan. Karena sekali lagi, tanpa materi yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka gereja lokal di mana kita beribadah tidak bisa berjalan. Karena materi yang kita berikan, itulah yang akan mensupport pelayanan gereja lokal kita, sehingga gereja lokal di mana kita beribadah bisa menjalankan ibadah, bisa melatih orang, bisa memperlengkapi orang, ya kan? Tetapi ada yang lebih penting daripada sekedar mempersembahkan materi. Ada begitu banyak orang-orang Kristen, bahkan saya sendiri juga terkadang-kadang, hanya karena saya telah memberi waktu saya, tenaga saya, pikiran saya ke gereja di mana saya beribadah, saya merasa and good, saya sudah bagus. Masalah hidup saya, karakter saya di luar daripada gereja, itu beda lagi. Yang penting udah persembahan. Pada pagi hari ini, Tuhan tegur saya, dan saya berharap juga Tuhan tegur teman-teman. Yuk, persembahkan yang terbaik yang kita miliki. Apa itu? Sikap hati kita. Ini yang Tuhan cari. Dan sekali lagi, semua orang yang ngaku ininya dikasih buat Tuhan, hatinya dikasih buat Tuhan, pasti akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pasti mempersembahkan yang terbaik semua yang dia miliki kepada Tuhan. Jadi nggak ada ceritanya, aku kasih hatiku tapi medit, aku kasih hatiku tapi perhitungan. No. Kalau kita bilang kita kasih hati kita, berarti begini, kita memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Ingat sekali lagi, sama kayak hari kemarin, hari ini sama percis, Tuhan sangat merindukan, Tuhan impress hati kita lebih dari sekedar pemberian yang kita punya. So, itu dia buat renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di hari yang ke-99. Tetap semangat baca Alkitabnya teman-teman, dan bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan semangat pagi. Dadah.